Langsung saja lah saya tanyakan kepada narasumber saya yang hadir di studio TV One. Sudah ada Bang Kodari di sini, bahkan juga sudah ada Bang Ruhut Sitompul di sini. Horas Bang. Horas. Saya juga sudah tersambung dengan Pak Wihadi. Selamat malam, assalamualaikum Pak Wihadi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ruhut, Bang Kodari. Malam. Sekarang saya ingin ke Bang Ruhut dulu. Tadi kan sudah ada ya mantan kader dari PDIP mengatakan Pak Prabowo itu meneruskan program Jokowi. Jadi kalau ada yang katanya meneruskan program Jokowi itu peniru aja. Sesuai dengan judul saya. Pak Ganjar ini akhir-akhir ini mengklaim dirinya memuji. Ini banting setir ubah strategi karena takut nyungsep secara survei. Takut dikalahkan oleh timnya Pak Prabowo dan juga Gibran atau bagaimana? Enggak juga lah ya. Kenapa lah ya? Kenapa saya katakan demikian? Terang benderang kita lihat, ya kemana Pak Ganjar turun, ke situ Pak Jokowi datang. Artinya apa? Memang mereka bagikan pinang di belah dua. Mereka itu sama-sama senang belusukan, kan itu fakta. Jadi Pak Jokowi, apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar belusukannya diperkuat oleh Pak Jokowi. Kalau yang lain, aduh menghayal kali ini ya. Jadi maksudnya Pak Jokowi itu sebenarnya hatinya dukung Pak Ganjar gitu? Wah udah pasti dong. Yang lain kan baru hitungan hari kenalannya. Kalau ini, kalau yang namanya Ganjar dengan Pak Joko Widodo, bayangkan waktu beliau DPR. Ya, udah itu Pak Jokowi wali kota. Udah itu Pak Jokowi 2 periode di Solo, di DKI 1 periode, presiden. Jadi lebih kurang 25 tahun. Udah lama. Kalau yang satu, waduh, lihat aku masih kebayang banting-banting meja. Waduh, aseng-asong tak apa yang dia bilang. Ngamuk aja. Untung orang tua yang satu itu Amin Rais datang mendinginkan. Itu semua ada di hati rakyat. Jadi mau sekarang bilang dia mau lebih dari kita. Aduh, itu yang dikatakan orang Betawi. Mimpi kali ya. Pak Wihadi, mimpi kali ya kata Bang Ruhut di sini. Apa tuh jawabannya Pak Wihadi? Boleh. Yang berharap-harap dan bermimpi-mimpi indah itu Bang Ruhut. Jadi, ya kan, kalau Bang Ruhut mengatakan itu sudah lama. Nah, Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Itu lebih lama lagi. Dari bayi sudah ada dengan Pak Jokowi. Jadi nggak usah kita tarik-tarik begitulah, ya kan? Ini kan karena kepanikan aja. Jadi begini, kalau saya lihat dari awal Pak Prabowo sudah mengatakan koalisi kita koalisi Indonesia Maju sesuai dengan kabinet Pak Jokowi, kabinet Indonesia Maju. Dan juga di mana-mana mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode. Dan itu juga pada saat deklarasi disampaikan sendiri oleh Mas Gibran. Mas Gibran anaknya, Mas Ruhut ya, Bang Ruhut, bukan siapa-siapa. Anaknya yang mengatakan akan menyempurnakan program-program dari ayahnya. Itu clear. Jadi saya kira di sini kita melihat bahwa di sini adalah bahwa apa yang menjadi program kami dari awal itu sudah jelas. Jadi silahkan saja kalau memang saya terima kasih kalau sekarang ini dari pihaknya Bang Ruhut itu tidak nyerang-nyerang pemerintah lagi, gitu kan? Tidak mengatakan curang-curang lagi, padahal yang curang siapa, gitu kan? Jadi saya kira itu tidak perlu lagi kita berpolemik di sini. Yang pasti adalah ini kan tinggal 2 bulan lagi. Kita laluilah yang namanya pemilu ini, kita tuju pemilu ini dengan baik dan kita kampanye yang baik, ya kan, tidak perlu lagi kita menjelekkan kanan kiri, kita semuanya rakyat yang menilai. Bagaimana rakyat nanti akan menentukan dan melihat sebenarnya siapa program-programnya yang memang menginginkan program Pak Jokowi untuk menjalankan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Pak Prabowo bukan meniru, tetapi meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakan. Dan di sini Pak Prabowo dengan Mas Gibran sudah jelas, dan Mas Gibran sendiri pun sudah ada suatu hal yang memang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai sang ayah, bahwa memang Gibran ini sebagai penerus Pak Jokowi, tetapi
untuk meneruskan program-programnya, ya Pak Prabowo lah yang meneruskan program dan menyempurnakan dengan Mas Gibran. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Kodari. Menurut analisis Bang Kodari, siapa sih paling Jokowi banget? Karena di sini Bang Ruhut mengatakan mimpi kali ya, tapi Pak Wihadi bilang, ye kita kan ada anaknya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Kodari, masing-masing tim ini kan sudah mengklaim diri mereka paling Jokowi sekali. Menurut Bang Kodari siapa sih paling Jokowi sekali? Dan kenapa mereka seperti ini strateginya? Kalau bicara apa yang kita bisa lihat ya. Misalnya, memang yang langsung mengidentikan dengan Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Misalnya kalau ketika dia bicara, ya kita Indonesia Maju. Timnya pun juga namanya persis seperti tim Pak Jokowi 2019, yaitu TKN. Nah, kalau Mas Ganjar kan pakai istilah Indonesia Unggul, bukan Indonesia Maju. Lalu kemudian timnya juga TPN. T-nya sama, N-nya sama, tapi tengahnya beda. Yang satu K, yang satu P, kan begitu. Itu kalau yang kasat mata ya, kalau kasat mata. Nah, kalau yang tidak kasat mata tentu kita harus kembalikan kepada masyarakat sebagai penentu akhir. Nah, kalau bicara masyarakat, mau nggak mau kita lihat hasil survei. Ya, izin nih kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan hasil survei yang saya kutip. Kalau kita lihat hasil survei beberapa lembaga, misalnya kayak Indikator, kemudian Poltreking, beberapa lembaga lah saya ingat, sekarang ini yang lebih dianggap mewakili Pak Jokowi itu memang ada di Prabowo Gibran. Kelihatan dari misalnya, kalau dicek pilihan mereka yang tahun 2019 itu milih Pak Jokowi, itu sekarang kemana? Mayoritas sekarang memilih Prabowo dan Gibran. Ya, dulu pernah satu masa di mana mereka ini lebih banyak ke Mas Ganjar, tapi sekarang geser ke Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian dari yang puas kepada Pak Jokowi, yang jumlahnya sangat besar ya 75-76% itu, mayoritas juga sekarang kepada Prabowo dan Gibran. Jadi kalau bicara hasil survei, ya kalau bicara masyarakat, bicara pemilih, persepsi yang ada pada hari ini, gitu ya, Bang ya, persepsi Bang ya, yang ditangkap oleh hasil survei itu yang dianggap lebih mewakili Pak Jokowi adalah Prabowo Gibran. Nah, mungkin itu yang mau diubah oleh PDI Perjuangan atau Mas Ganjar atau Mas Hasto setelah melihat hasil-hasil survei. Sebetulnya saya mau mengatakan begini. Teman-teman ini pada akhirnya itu mendengarkan omongan Kodari. Kodari bilang gitu loh, kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, Anda sebetulnya sedang lari dari kolam besar menuju kolam yang kecil. Ya, kolam Pak Jokowi itu adalah kolam yang puas dengan yang dikerjakan Pak Jokowi yang jumlahnya itu 80-75% begitu. Sementara kolam yang kecil itu 25-20% adalah mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, itulah kemudian pada hari ini kita lihat ya Mas Ganjar itu diidentikan dengan Pak Jokowi dan yang diserang itu bukan lagi Pak Jokowi. Kalau sebulan yang lalu kan diserang Pak Jokowi kan kami muak lah, ya skor nilai skor bidang hukum 5, neo orde baru segala macam. Sekarang yang diserang adalah Pak Prabowo gitu untuk melakukan diferensiasi dengan Mas Ganjar. Gitu. Kalau kita lihat memang kan sudah ada beberapa momen ya Bang Ruhut, Ganjar ini terlihat mengubah strateginya, lebih memuji, bahkan juga menganalogikan dirinya didukung dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata secara survei ini Pak Prabowo masih tinggi. Itu artinya nggak ngefek dong strateginya, bagaimana? Pak Ganjar, Pak Mahfud, kami tidak merubah. Tapi memang dalam politik, rupanya tidak ada lagi rasa malu. 2 periode kami kalahkan, mutlak, waduh. Kerjanya menghina terus Pak Joko Widodo. Tetapi kami PDI Perjuangan sebagai partai pendukung setia beliau terus menjaga. Selama 9 tahun semua bisa lihat. Kepuasan 82%, 9 tahun yang kami jaga. Kan itu. Dan tadi anaknya ingat Pak Jokowi seorang presiden negarawan. Sebelum tragedi putusan MK, dia bilang apa? Mau calonkan anak saya. Baru 2 tahun dia wali kota Solo. Beliau katakan, enggak lah. Tapi memang setelah tragedi itu kita tahu beliau pun sedih. Bayangkan ya, suami adik iparnya kepaksa harus dipecat dari ketua MK oleh MK. Bayangkan, ngeri enggak putusan nomor 90 yang mengakibatkan putranya bisa maju. Ya namanya kalau udah putranya maju, ya namanya orang tua, tapi saya tetap pegang
omongan Pak Joko Widodo. Yeah. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri netral. Karena itu tolonglah jangan kalian tarik-tarik Pak Jokowi. Kelihatan kalian ini kayaknya mau jatuhin Pak Jokowi terus. Itu kader kami, dia orang keren loh. Bisa 82% karena 9 tahun Ibu Mega dan para pendukungnya mendukung beliau. Memang sudah tidak perlu lagi punya rasa malu. Wah, Bang, malu. Malu aku. Sekarang kalian puji-puji. Kemana muka ini mau ditaruh? Kata anak Medan. Ditanggapi dong Pak Wiyadi. Enggak, yang nggak punya malu tuh Bang Ruhut ngomong begitu. Ya kan? Itu nggak punya malu ngomong begitu. Udah jelas semuanya, ya kan? Permasalahan dari awal, ya kan? Bahwa yang namanya dari awal Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, ya kan, rekonsiliasi. Terus kemudian dari sini Pak Prabowo juga sebagai menteri yang bekerja dengan baik dan menteri yang terbaik. Dan kemudian kalau dikait-kaitkan mengenai masalah yang sekarang, kalau kita bicara mengenai masalah keputusan MK, itu sudah clear. Tidak ada suatu hal yang mesti dipermasalahkan seakan-akan tragedi. Tidak ada di situ, ya. Terus kemudian kalau kita lihat Bang Ruhut, ingat ya bahwa 2014 Bang Ruhut masih belum di PDI Perjuangan loh, masih di Demokrat ya. Jadi dalam hal ini justru akan sedikit kelihatan di sini ya kan. Kalau kita lihat di sini bermasalahnya, kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo jelas bahwa pada saat beliau sebagai seorang menteri pun pada saat akan menjadi calon presiden meminta izin pada Pak Jokowi. Ini sudah jelas. Kemudian kalau dalam hal ini Pak Prabowo juga meneruskan apa yang menjadi program-programnya. Program-programnya inilah program-program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ini kita jelas ini. Jadi kalau saya kira di sini tidak ada kita bicara mengenai masalah kita seakan-akan memuji-muji sekarang dulunya menghina-hina. Bukan begitu. Ini permasalahan suatu politik. Kita melihat bahwa konstelasi presiden, kemudian ada rekonsiliasi. Nah, kalau kita bicara sekarang, ya kan, apa yang dilakukan oleh Bang Luhut itu terus terang aja. Ini kan karena permasalahan panik saja saya katakan, karena trennya turun terus, surveinya turun terus, seperti yang disampaikan oleh Bang Kodori. Jadi dalam hal ini kita dalam berpolitik kita sudah jelas bahwa arahnya kita Indonesia maju. Kita ada meneruskan apa yang sudah ada sekarang ini, menyempurnakan yang sudah ada sekarang ini, ya kan? Dalam hal ini kalau dalam Mas Gibran dengan Pak Jokowi sebagai calon wakil presidennya, itu juga sudah jelas bahwa keputusan MK itu adalah keputusan untuk bukan hanya sebagai Mas Gibran, itu adalah untuk seluruh pemuda, untuk seluruh generasi muda. Ya kan? Jadi kalau di sini dikaitkan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu adalah Pak Jokowi bahwa kita adalah mengatakan bahwa ke depan ini kita bukan lagi bicara mengenai masalah seorang Gibran, tetapi adalah untuk generasi muda. Iya. Sesaat lagi Bang Kodari akan jawab. Sebenarnya ribut-ribut ini hanya jualan atau juga ibaratnya marketing, teknik marketing baik dari paslon atau juga tim sukses. Karena sebenarnya ada yang mengatakan Pak Jokowi sebenarnya netral. Oktober kan makan bareng sama 3 capres Bang Kodari. Sesaat lagi. Ya, sekarang saya kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam. Saya tanya kepada Bang Kodari. Kita positive thinking lah kepada Pak Jokowi. Ini presiden, nggak mungkin kan memihak, netral. Apalagi Oktober 2023, makan siangnya bukan 2 orang diajak, 3 Bang Kodari. Bagaimana? Ya, sebetulnya Pak Jokowinya kan dengan segala marwah dan popularitasnya kan dia menjadi apa? Menjadi matahari gitu ya bagi semua. Nah sekarang kan matahari ini yang kemudian melihat ini sebagai matahari atau bukan begitu. Kalau saya lihat ini ada dinamika di timnya Mas Ganjar ya, terutama PDI Perjuangan, karena kan sebetulnya Mas Ganjar dan PDI Perjuangan saya lihat itu sebetulnya tidak menginginkan Gibran itu jadi wakilnya Prabowo, karena begitu Gibran jadi wakilnya Prabowo maka kemudian aura atau representasi Pak Jokowi itu paling tidak untuk sebagian kan akan lari kepada Prabowo begitu. Dan mungkin teori ini dulu nggak terlalu dipercayai atau diterima, sehingga kemudian ada kepercayaan diri untuk istilahnya menyerang Pak Jokowi. Tetapi tren survei bulan November, bulan Desember, ternyata kan memang menunjukkan aura Pak Jokowi itu sangat kuat. Matahari ini bersinar terang gitu. Pak Jokowi itu adalah pengecualian
di mana biasanya presiden di akhir masa jabatan popularitasnya turun. Tapi Pak Jokowi ini justru makin moncer, bahkan Bang Ruhut mengatakan angka 82% begitu. Iya. Jadi sekarang ini ada semacam kesadaran baru di timnya Mas Ganjar, bahwa kita ini kalau melawan matahari, angus kita, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini lagi berkompetisi untuk merebut branding Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian ini akan berhasil atau tidak? Rasanya sih harus melihat survei bulan depan, awal Januari. Jadi pertanyaan tadi, mepet banget tapi ya pertanyaan pemilihannya tadi, ya, kok surveinya masih kalah sekarang? Padahal rebranding atau branding baru ini kan baru dimulai gitu loh. Belum bisa diukur ya? Apakah akan berhasil atau tidak? Ya. Kita lihat pertama dari konsistensi Mas Ganjar misalnya. Konsisten nggak PDI menurut? Perjuangan. Sementara ini masih zigzag kalau menurut saya. Iya, zigzag tuh kelihatan dari begini. Kelihatan Contohnya? dari debat. Debat itu ada memuji, ada mendukung, Menyerang. tapi ada menyerangnya juga. Oke. Terakhir kemarin saya mendengar kan ada serangan dalam tanda kutip ya dari Mas Ganjar soal tax amnesty gitu. Jadi hemat saya, kalau mau mengidentikan diri dengan Pak Jokowi itu tidak cukup hanya bicara program ke depan. Ketika kampanye ya, gitu ya. tetapi yang sedang dilaksanakan itu juga istilahnya harus dibela gitu untuk menciptakan asosiasi yang kuat dengan Pak Jokowi. Bang Ruhut, ayolah dikomentarin. Ini agak tajam juga dari Bang Kodari bahwa polanya masih zigzag, muji, debat nggak muji juga. Ini bagaimana? Itu sahabat saya, kami dulu bareng di Komisi 3. Ya. Jangan gagap, tenang aja bos. Kulihat kau udah mulai gagap. Ingat loh, saya bersama Pak Luhut 2 periode bersama tim pasang badan untuk memenangkan Pak Jokowi, mengalahkan jago kau Pak Prabowo. 2 periode loh, Ruhut Poltak. Walaupun saya Menko Polhukam Partai Demokrat, saya sudah terpilih lagi periode kedua, tapi anak Medan, aku pamit sama Pak SBY dan dia izinin. Kenapa? Karena aku bilang, Pak, kata hati saya menang Pak Jokowi. Itu fakta kok. Jadi udahlah, kau nggak usah gagap, ya. Udahlah, ciluk. Pak Wihadi, boleh dong dijawab Pak Wihadi. Ya, kalau saya udah Bang Luhut ini udah kehilangan kata-kata mau ngomong apa lagi, ya kan? Kalau kita sih nggak gagap, ya kan? Pak Wihadi, silakan Pak Wihadi. Jadi Bang, ngomong. Iya, jadi kalau saya ngomong. lihat kan permasalahan di sini, ya kan, apa yang disampaikan oleh Bang Luhut betul waktu di periode yang lalu. Memang kan gini kan bicara mengenai masalah pencalonan presiden 2 kali periode yang lalu, ya kan. Memang betul bahwa memang ini ada terjadi permasalahan di 2019, ada polarisasi terhadap masyarakat. Dan ini adalah melihat bahwa Pak Prabowo melihat bahwa tidak bisa masalah bangsa ini dengan terus polarisasi. Maka dalam hal ini adalah dilakukan rekonsiliasi. Nah, pada saat sekarang ini kita sudah bicara mengenai masalah kedepannya adalah transformasi di dalam masalah menuju Indonesia 2045. Artinya di sini kita melihat bahwa program-program Pak Prabowo harus ada, program Pak Jokowi itu harus ada yang meneruskan. Dan di sini dilihat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang Menhan, seorang pembantu presiden sudah melihat dan ada memang harus diteruskan program. Makanya pada saat menjadikan calon presiden itu jelas bahwa kita adalah koalisi Indonesia Maju dan di situ adalah partai-partai pendukung dari Pak Prabowo pun adalah daripada kabinet-kabinet yang ada di Indonesia Maju. Sebagian, tidak semuanya. Nah, dari jalan menuju ini artinya bahwa program-program Pak Jokowi itu memang akan dilanjutkan dan akan disempurnakan di mana yang belum sempurna. Itu jelas. Jadi kalau sekarang ini misalnya dari pasangannya Bang Ruhut itu berubah bolak-balik zigzag, itu saya juga bingung karena permasalahan kita melihat mengenai masalah penegakan hukum yang 5%. Ini juga bingung juga saya. Nah, sekarang tax amnesty, ya kan? Nah, jadi saya kira ini satu koordinasi yang saya lihat masih belum terkoordinir dengan baik. Jadi saya kira kalau saya melihat ini ya rakyat sudah bisa menilai di mana sekarang ini dengan penyempurnaan program Pak Jokowi dengan adanya Mas Gibran sebagai cawapres, saya kira itu sudah membuat masyarakat semakin yakin. Nah, kalau sekarang ini diklaim
dengan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, saya kira ya karena memang sampai saat ini PDI Perjuangan belum berani juga mengutak-atik Pak Jokowi, dan Mas Gibran pun juga masih belum gitu kan. Nah artinya kan masih dianggap sebagai kader. Nah itu sah-sah saja karena sebagai seorang presiden, tetapi bagaimanapun juga program daripada Indonesia Emas 2045 Pak Jokowi itu harus dilanjutkan, dan yang bisa melanjutkan adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu saya kira rakyat juga sudah paham, rakyat tidak bodoh dalam hal ini, rakyat tahu siapa yang akan menjalankan. Kalau sama-sama satu partai masih, ya itu betul, kita tidak bisa menafikan bahwa itu memang satu partai, tapi jelas kalau yang sebagai penerusnya, sebagai program-programnya itu Pak Prabowo. Oke. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya dan saya perdalam kepada Bung Kodari ya, bagaimana jika bahwa ternyata survei Januari tidak memberikan sumbangan apapun cukup signifikan bagi Ganjar, apakah merubah strategi, dan juga mungkin pertanyaan berikutnya, ketika branding jualan Jokowi sekali ini apakah hanya pencitraan saja, tapi ketika mereka terpilih kebijakannya beda, kan mungkin saja ini juga politik sesaat lagi. Ya, Ganjar dan juga Gibran sudah ke IKN. Pertanyaannya Bang Kodari, kalau dibilang dukung, lanjutkan program Jokowi, tapi apakah sampai akhir mereka begitu kalau terpilih? Di politik itu kadang A, kadang B juga, kita nggak bisa percaya. Jadi strategi itu tentu melihat kepada hasil evaluasi ya. Cuman memang menurut saya awal Januari nanti akan sangat-sangat menentukan mengenai langkah selanjutnya. Apakah misalnya strategi ini akan diteruskan atau ada perubahan strategi berikutnya. Kan ada dua skenario besar lah menuju bulan Januari awal 2024 itu. Yang pertama memang kemudian akhirnya suaranya Mas Ganjar itu naik atau rebound. Sekarang ini kan trennya lagi turun, downtrend. Kemudian apakah kemudian Pak Prabowo itu juga menurun dan kemudian tidak bisa 50% plus 1. Tetapi kalau misalnya Pak Prabowo pada Januari itu dimungkinkan untuk satu putaran, saya kira pikirannya nanti bukan soal strategi kampanye, tapi soal strategi koalisi gitu. Ini Mas Ganjar misalnya apakah akan bergabung dengan Anies kalau misalnya ada putaran kedua, atau kemudian justru akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk katakanlah memastikan satu putaran selesai begitu. Jadi saya kira kalau udah bulan Januari, kalau berpikir strategi elektoral udah terlambat, lebih berpikir mengenai strategi koalisi. Kalau strategi koalisi akan mengubah tampilan kemasan saya Jokowi sekali atau sama? Nah, ya itu tentunya secara alami akan lebih mudah kalau koalisi dengan Pak Prabowo. Karena kolam besarnya kan sebetulnya sama, yaitu kolam Pak Jokowi, kolam kepuasan kepada Pak Jokowi. Pada dasarnya kan pendukung Pak Prabowo dan pendukung Mas Ganjar ini, itu basicnya itu sama, yaitu sama-sama pendukung Pak Jokowi, dan tidak ada contoh yang lebih mewakili itu kecuali Bang Ruhut ini 2014 sangat dekat dengan Pak Jokowi, bahkan sampai dengan sebelum masa kampanye itu kalau makan siang di tempat Pak Ruhut ini pasti ada beliau. Sekarang Pak Luhutnya itu dukung Pak Prabowo, Luhut dukung Prabowo, Ruhut dukung Ganjar. Jadi kalau alaminya sebetulnya Ganjar itu koalisi dengan Prabowo lah. Mungkin tidak ada berubah. Saya ganti pertanyaan kepada Pak Wihadi. Ini pertanyaan klasik dalam politik, kadang A, kadang B. Benarkah ketika marketingnya saat ini bahwa saya Jokowi sekali, Pak Prabowo meneruskan program Pak Jokowi, benar-benar akan terjadi sampai akhir, atau jangan-jangan ya bisa berubah lah sesuai dengan arah angin? Bagaimana Pak Wihadi? Pak Prabowo ini kan seorang yang memegang komitmen, dan semua orang, semua politikus itu sudah memberikan statement yang sama bahwa Pak Prabowo seorang yang memegang prinsip dan berkomitmen tinggi. Saya kira ini semua orang juga sudah tahu, dalam semua politikus di Indonesia ini sudah tahu. Nah disinilah apabila Pak Prabowo mengatakan bahwa akan melanjutkan, tentu akan melanjutkan. Dan itu keseriusan Pak Prabowo dalam melanjutkan pun, kalau kita lihat bahwa dengan cawapresnya Mas Gibran, itu otomatis juga membuat satu stempel yang dimana bahwa penerus untuk meneruskan tetap komitmen dengan apa yang disampaikan itu adalah akan tetap dilakukan sampai nanti apabila Pak Prabowo memegang mandat sebagai presiden, itu akan menjalankan apa yang sudah menjadi janji Pak Prabowo untuk menyempurnakan program-program Pak Jokowi ke depannya. Dan saya kira semua orang kalau yang sudah mengenal Pak Prabowo,
saya kira paham kalau Pak Prabowo mengatakan A itu tetap akan dijalankan. Ya, sekarang saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, bagaimana jika ketika survei keluar di Januari, tidak suara Pak Ganjar ini nggak naik secara survei? Ganti lagi nggak strateginya? Kritik lagi atau bagaimana? Kan nggak tahu. Kebetulan Roy Morgan, seorang lembaga survei, pool dia paling diakui dunia. Apa yang terjadi kemarin? Di Twitter saya angkat itu. Twitter saya kebetulan follower saya 2,4 juta. Banyak. Wow, banyak sekali. Ya, langsung yang lihat langsung 300.000 lebih. Apa itu sih Twitternya? X ya, X sekarang. Ganjar 38%. Mas Prabowo 30%. Anies 25%. Saya rasa nanti ya begitulah nanti setelah sahabat-sahabat saya lembaga survei Indonesia mungkin akan beti lah itu. Jadi feeling saya kami masih percaya Ganjar, Mahfud akan satu putaran. Keren nggak? Satu putaran ya. Dan kalau terjadi 2 putaran, ya kami dong yang menang. Karena jujur saja udah terlihat kan, ngeri kali itu lembaga survei. Kami yang selalu beti, beda-beda tipis dengan Pak Prabowo, berani-beraninya. Ada beberapa lembaga survei, Pak Prabowo nomor 1, Anies yang nomor 3 di bawah 20% jadi nomor 2, kami dibikin di bawah. Artinya mereka sudah siap-siap kalau 2 putaran maunya bersama Anies. Aduh, itu yang ku bilang, jauh panggang dari api. Nggak mungkin. Kalaupun terjadi 2 putaran, kita dong yang ketemu. Dan aku yakin, lihat groginya Anies kemarin waktu debat. Kau lupa datang ke rumahku, minta aku dukung calon gubernur DKI. Kurang apa Jokowi itu demokrasinya? Wah, gimana? Di close up itu mukanya Anies, waduh, ngeri banget, lemes dia. Ya, belum lagi. Belum lagi ya. Hal-hal yang lain. Jadi saya nggak usah khawatir ya. Saya tetap punya keyakinan. Karena itu aku tidak malu. Tapi paling tidak percayalah. Melihat situasi sekarang ini. Teringat aku film Gerhanaku. Pening aku tante. Melihat para politisi ini. Tak ada lagi rasa malunya. Terima kasih. Sekarang terakhir. Sekiranya ini Bang Kodari. Rakyat suka tidak dengan teknik marketing jualan Jokowi sekali ini? Atau mungkin di mana Pak Jokowi nanti akan memberikan dukungan di akhir-akhir bisa jadi ya. Itu yang nanti akan menjadi indikator masyarakat untuk memilih. Iya, balik lagi sih sebetulnya kita harus melihat hasil survei ya. Kan kalau kita bicara fakta pada hari ini, kalau kita bertanya kepada politisi, itu kan fakta yang sama bisa dilihat dari 2 sisi. Misalnya soal kedatangan Pak Jokowi ya setelah Mas Ganjar. Itu bagi Mas Hasto adalah penguatan kepada Mas Ganjar. Tetapi bagi Mas Wihadi misalnya itu justru datangnya Pak Jokowi setelah Mas Ganjar itu justru untuk menghapus jejakmu. Kira-kira begitu. Lagu dan begitu misalnya Pak Prabowo itu diidentikan dengan Prabowo dan Gibran, maka sesungguhnya yang terjadi bukannya memperkuat tapi malah menghapus efek-efek dari kedatangan Ganjar. Jadi ya mana yang nanti akan nyetrum sama rakyat ya tentu kita harus lihat hasil survei. Iya, ibarat kata anak muda sekarang. Kalau bisa survei dalam negeri ya, jangan survei luar negeri ya. Oh, nanti panjang lagi nih Bang Ruhut ini. Udah. Negeri yang paling objektif. Jadi Roy Morgan itu mantep punya. Katanya ekonomi berdikari, Bang. Luar negeri katanya harus mandiri. We'll see lah, kita lihat nanti bagaimana ya. Ini masih ada beberapa hari lagi kampanye hingga nanti kita akan mendengarkan debat yang kedua pemirsa. Apakah mereka nanti akan tetap memberikan teknik marketing jualan Jokowi sekali dan siapa paling Jokowi tergantung Anda lah nanti akan memutuskan pemirsa. Apakah menjadi indikator Anda untuk memilih capres dan cawapres. Bang Ruhut makasih ya. Bang Kodari terima kasih. Pak Wihadi terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih saya akan hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.